Seorang pria mengikuti balapan supercar dengan Toyota 86. Namun, dia selalu berada di posisi terakhir. Semua orang menganggap ini wajar. Namun, dengan drifting yang tampak sederhana, dia membuat pelatihnya berkeringat dingin. Tentu saja, pembalap lain masih meremehkan Kanata. Mereka juga tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Di sisi lain, Toyota 86 yang dikemudikan Kanata melewati setiap tikungan semudah minum air. Dia bahkan diamati secara khusus oleh petinggi penyelenggara. Meskipun peringkat Kanata saat ini masih di posisi terakhir, dia hanya bertanya kepada pelatihnya tentang jarak pembalap di depannya. Lalu dia melesat. Sementara itu, 3 mobil sport saling berdesakan. Pengemudi wanita yang mengendarai Alphard sangat panik, karena ada Civic di depannya yang terus menghalanginya. Civic itu berada di antara dia dan kakaknya, tapi keduanya yang berpengalaman tidak mudah menyerah. Kakaknya hanya perlu di tikungan berikutnya berpura-pura drifting dari sisi dalam. Mobil Civic akan melihat celah di sisi luar dan memilih untuk menyalip. Dan di celah saat menyalip itulah kesempatan bagi Alphard untuk menyelinap. Semua ini terjadi sangat cepat. Sangat cepat hingga pengemudi Civic tidak bisa menahan diri untuk memaki kedua kakak beradik itu. Namun, saat itu juga, Toyota 86 muncul dengan kecepatan yang luar biasa, dan dengan drifting yang belum pernah dilihat orang lain. Dia menyalip. Ketika pria itu tersadar, dia hanya melihat bagian belakang Toyota 86. Di matanya, ini seperti sulap. Dia ingat Kanata seharusnya jauh di belakangnya. Adegan yang sama disaksikan oleh kakak beradik di depan. Sang kakak tampak panik, tapi adiknya sangat percaya diri. Tak lama kemudian, ketiga mobil mencapai zona waktu kedua. Zona ini memiliki tanjakan yang panjang. Toyota 86 yang kurang bertenaga, jelas tidak bisa dengan mudah menyalip mereka. Dan memang begitulah kenyataannya. Jutaan penonton mengira kakak beradik itu akan lolos dari Kanata. Tapi Toyota 86 membuktikan mereka salah. Karena saat ini Kanata tidak hanya tidak tertinggal, bahkan berhasil mencapai zona waktu ketiga. Dan peringkatnya bukan lagi yang terakhir. Pelatihnya sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia dibuat terkejut menggunakan mobil butut ini dalam balapan ini. Sudah cukup gegabah. Mungkinkah dia akan membuat kejutan lagi? Melihat kembali ke pengemudi Civic tadi, dia merasa dirinya sudah berada di posisi ideal mengejar Toyota 86. Ini membuatnya merasa untuk pertama kalinya memiliki kesempatan untuk menyalip di tikungan berikutnya. Kanata hanya tersenyum kecil. Kemudian dia menunjukkan drifting yang sebenarnya. Melewati tikungan dengan cepat. Tapi ini tidak mungkin. Performa kedua mobil seharusnya hampir sama. Pria itu yang tidak percaya terus menambah gas. Dia tahu selama di lintasan lurus, dia pasti bisa berlari lebih cepat dari Toyota 86. Meskipun mobilnya juga bermesin 2.0 liter. Mesin naturally aspirated dan turbo miliknya lebih baik daripada 86. Namun, pikiran itu datang dan pergi dengan cepat. Karena Kanata sudah tidak punya niat untuk bermain-main lagi. Setiap kali sampai di tikungan, dia menjauh dari Civic. Awalnya hanya sedikit, tapi seiring bertambahnya tikungan, jarak antara kedua mobil semakin jelas. Pria itu sudah bermandikan keringat. Dia benar-benar tidak mengerti. Kedua mobil berada di bawah hukum fisika yang sama. Lalu mengapa Toyota 86 begitu luar biasa? Saat ini, adik perempuan yang mengendarai Alphard melihat mobil merah dari kaca spion. Ini berarti, jarak yang susah payah mereka buat menjadi sia-sia lagi. Adik perempuan menyarankan untuk menggunakan taktik yang sama seperti saat melawan Civic tadi. Namun, kakaknya bilang tidak bisa. Karena dengan begitu, meskipun mereka bisa menghalangi Kanata, mereka juga akan melambat dan tidak bisa mengejar mobil di depan. Lagi pula, tujuan semua pembalap adalah untuk menang. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kota hantu yang penuh asap. Drone tidak berguna saat ini. Komentator hanya samar-samar melihat Toyota 86 mengejar mobil di depannya. Lalu, memanfaatkan kesempatan ini, ia mulai memperkenalkan Kanata. Ternyata Kanata berasal dari Royal Donington Racing School. Mulai belajar mengendarai kart sejak usia 4 tahun. Juara British Kart Championship pada usia 7 tahun. Ikut serta dalam kejuaraan F4 pada usia 10 tahun. Dan meraih 3 gelar juara berturut-turut dalam waktu kurang dari 2 tahun. Pelatihnya hampir terkejut mendengarnya. Seolah-olah dia tidak pantas menjadi pelatih Kanata. Namun, itu semua hanyalah permulaan. Yang terpenting adalah gurunya. Seorang pertapa kuat yang pernah dipuja semua orang. Takumi Fujiwara. Pelatih hanya bisa menyaksikan semua ini dengan berkeringat deras. Dia masih tidak bisa membayangkan Kanata bisa memenangkan perlombaan. Perlu diingat, peringkatnya saat ini hanya 14. Masih ada 13 mobil di depannya yang terus memperbarui rekor. Barusan, semua pembalap memasuki pegunungan yang diselimuti kabut tebal.
Di jalan dengan jarak pandang terbatas ini, Kanata memilih untuk mengikuti mobil di depannya dengan tenang. Meskipun dia bisa menyalip kapan saja, dia tidak melakukannya. Tak lama kemudian, pembalap peringkat pertama dan kedua, menjadi yang pertama melewati area ini. Pria yang mengendarai Carrera sangat percaya diri. Berkat pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya, dia menjadi juara 3 tahun berturut-turut. Dia tidak menganggap Kanata serius, dan tidak melihatnya sebagai saingan. Ada sebuah Porsche yang membuntutinya dari belakang. Sebagai kuda hitam tahun lalu, Bacon tidak mau kalah. Dia kesal karena orang tua itu bisa mempertahankan gelar juaranya. Maka di tikungan berikutnya, dia mulai beraksi. Pria itu tidak menyangka Bacon akan begitu berani. Di tikungan pertama, kedua mobil berdampingan. Namun, di tikungan kedua, Bacon berhasil menyalip, dan ketika pria itu tersadar, hanya terlihat bagian belakang Porsche. Sementara itu, Kanata dan yang lainnya keluar dari zona maut. 3 mobil yang memperebutkan posisi ke-11 juga keluar dari zona maut. Wow, tunggu dulu. Itu mobil 86. Tidak mungkin. Kapan dia mengerem? Maaf, aku duluan di sini. Ini sungguh luar biasa. Pembalap biasa tidak mungkin menyalip di tikungan jepit rambut. Ini membutuhkan mengatasi jarak lateral di tempat yang sangat sulit. Tapi Kanata justru melakukan hal yang tak terduga. Dia melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain. Tidak hanya itu, Toyota 86 mengejar Lotus lagi dalam waktu kurang dari 2,5 detik. Bahkan mencoba untuk menyalip. Pada saat yang sama, pria itu sudah panik. Meskipun tidak rela, dia hanya bisa melihat peringkat Kanata naik ke posisi 11. Namun, mereka masih punya kesempatan. Karena selanjutnya akan ada lintasan lurus yang panjang. Toyota 86 yang kurang bertenaga pasti akan mengurangi kecepatan sesuai rencana. Di sisi lain, perebutan posisi ketiga semakin sengit. Senior KED yang mengendarai GTR berhasil mengalahkan Audi R8. Slipstream di lintasan lurus ini tidak diragukan lagi merupakan peluang baginya. Melihat pertarungan memperebutkan posisi kelima, Lamborghini dan Porsche juga berlomba di lintasan lurus. Lamborghini dengan mesin V10 5.2 liter naturally aspirated seharusnya tidak kalah dari Porsche. Meskipun itu dapat dengan mudah melampaui 600 tenaga kuda, tetapi masih kalah dari Porsche. Pria itu benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Sementara itu, kakak laki-laki yang mengendarai Lotus melihat bagian belakang Toyota 86. Dia yakin akan mengalahkan lawannya. Adik perempuannya juga bersiap-siap. Mereka akan mengejar Kanata di slipstream ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa Kanata sengaja memperlambat kecepatannya. Tentu saja, ilusi ini akan terus berlanjut. Karena Toyota 86 dengan mudah memberikan jalan. Tujuan Kanata sudah jelas. Dia akan memanfaatkan mobil di depannya untuk mengurangi hambatan dan meminimalkan keausan ban. Pelatih kecepatan tampak bingung, namun dia mengerti. Ternyata Kanata sejak awal berencana memanfaatkan kedua saudara kandung itu. Pelatih, melalui pengukuran jarak jauh, menemukan bahwa Kanata mengurangi kecepatan di suatu bagian lintasan. Tadinya dia pikir bahan bakar Toyota 86 tidak mencukupi. Ternyata itu disengaja, menunggu Alphard dan Lotus menyusul dirinya, bahkan sambil menghitung indeks performa mereka. Dengan kata lain, semuanya berada di bawah kendali Kanata. Balapan segera mencapai zona waktu berikutnya. Nah, selanjutnya adalah bagian yang penting. Ketahuilah bahwa selanjutnya akan ada lintasan menanjak yang panjang. Toyota 86 yang kurang bertenaga pasti akan tertinggal lagi. Dibandingkan dengan ketenangan Kanata, pembalap lain tampak lebih ramai. Pria itu mengemudikan Ferrarinya dan memilih untuk menyalip di tempat seperti ini. Setelah melakukan itu, peringkatnya naik ke posisi kelima. Tentu saja, dia tidak menganggap Kanata, yang berada di peringkat 14, sebagai ancaman. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, Kanata baru saja mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Barusan, semua pembalap memasuki fase eliminasi putaran kedua. Kecuali Kanata, dia masih memilih untuk tetap berada di belakang mobil depannya dengan stabil. Persaingan untuk posisi pertama dan kedua semakin sengit. Pria di posisi kedua tidak percaya mobilnya tidak bisa mengejar Porsche itu. Mobil kesayangannya bisa mencapai 9.000 revolusi per menit. Tetapi saat ini terasa berat. Di sisi lain, Kanata ditanya oleh pelatihnya tentang tingkat keausan bannya. Pelatihnya ingat betul, saat babak penyisihan, hanya dalam satu putaran, Kanata telah mengikis 80% bannya. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar dalam 2,5 putaran, Toyota 86-nya akan benar-benar kehilangan cengkeraman. Saat itu, jika Kanata mencoba drifting, mobilnya bisa tergelincir. Namun, Kanata berkata untuk tidak panik. Dia yakin bisa menyalip semua lawan. Dan hasil balapan ini akan menjadi hadiah terbesar untuk pelatihnya. Mendengar itu, pelatihnya terkejut. Dia masih berpikir Kanata hanya menyombongkan diri.
Bagaimana mungkin seseorang bisa menang dengan mobil butut bertenaga rendah, mendapatkan posisi teratas? Sementara itu, dua kakak beradik di depan Kanata mulai panik. Sang kakak tahu, dari Daikanzan ke tepi danau, paruh kedua lintasan, kondisi jalan sangat buruk, bahkan ada kerikil yang mengganggu. Jika terlalu memaksa atau terlalu cepat, terguling bukanlah hal yang mustahil. Kawasaki 312. Seharusnya sama untuk semua pembalap. Lalu mengapa Toyota 86 yang bertenaga rendah masih bisa mengikutinya? Rasanya aneh, seolah-olah lawannya menginjak gas penuh. Tetapi juga seolah-olah Toyota 86 itu mempermainkannya, dan Kanata setenang binatang buas. Sementara itu, senior Kanata yang mengemudikan GTR terlihat panik, karena ban mobil di depannya sudah sangat aus. Ini berarti posisi ketiga yang susah payah dia dapatkan mungkin akan direbut, dan di belakangnya ada mobil sport kuning yang membuntutinya. Adegan yang sama dilihat oleh pria yang mengemudikan Ferrari. Namun, dia harus menyalip AMG di depannya terlebih dahulu. Kembali ke Kanata, sang adik tidak mengerti mengapa kakaknya begitu panik. Tanpa disadari, Toyota 86 sudah mendekat. Selanjutnya adalah tanjakan yang panjang. Lamborghini yang memperebutkan posisi ke-8. Memiliki mesin V10 5.2 liter yang bukan hanya untuk pajangan. Pria itu memutuskan untuk menyerang di trek lurus terakhir jalur 1. Pelatih selalu gugup setiap melihat Kanata. Meskipun Toyota 86 selalu bisa mengejar di tikungan, jaraknya selalu tertinggal di trek lurus. Apalagi tanjakan di zona waktu kedua ini. Kemiringannya terlalu curam. Kurangnya tenaga kuda akan menjadi kelemahan fatal bagi Toyota 86. Saat ini, Beacon, yang berada di peringkat pertama, sudah melewati area ini. Pria di posisi kedua bahkan tidak bisa melihat bagian belakang mobilnya. Dan pada saat itu, Ferrari di peringkat ke-6 mulai beraksi. Tunggu, Ferrari mulai bergerak. Aku tidak menyangka dia akan menyerang di bagian ini. Keberanian macam apa ini? Saat Ferrari menyelesaikan aksinya, semua pembalap berhasil melewati tanjakan. Lalu selanjutnya, akhirnya sampai di turunan. Keahlian Toyota 86. Jalan ini memiliki perbedaan ketinggian 874 meter. Semua orang ingat, manuver Kanata saat kualifikasi. Seberapa luar biasa mobil balap yang bisa berteleportasi itu? Toyota 86 menggunakan teknik yang melampaui hukum fisika, dan mengejutkan semua orang. Semua ini terjadi dengan cepat. Saat kakak beradik itu tersadar, Kanata sudah menyelesaikan overtaking. Sang kakak tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Lotus yang dia kendarai, dianggap sebagai dewa tikungan sejak diproduksi. Namun, kenyataan memberinya tamparan keras. Jutaan penonton juga menyaksikan kejadian ini. Kanata yang sebelumnya diremehkan, sekarang membuat mereka tercengang. 2 ATIX tidak hanya itu. Toyota 86 yang dikemudikan Kanata juga ditandai secara khusus oleh sistem. Situasi ini hanya terjadi ketika seseorang dianggap sebagai kuda hitam, dan sistem akan mengidentifikasinya secara otomatis. Komentator mengatakan ini tidak mungkin. Barusan, semua pembalap memasuki zona waktu ketiga, dan Toyota 86 yang dikemudikan Kanata masih berada di posisi terakhir. Tapi ini juga berarti dia akan mulai serius. Karena setiap drift Toyota 86 tidak pernah mengurangi kecepatan, sampai dia mengejar mobil di depannya hanya dalam 2,5 detik. Saat ini, sang kakak yang mengendarai Lotus, kebetulan melihat Kanata dari kaca spion. Dia tidak mengerti, padahal mereka bertiga memasuki zona waktu ketiga, pada saat yang sama dengan jarak yang sama di putaran pertama. Lalu mengapa Toyota 86 yang kekurangan tenaga bisa mengejarnya begitu cepat? Tapi mereka berdua bukanlah lawan yang mudah. Meskipun mereka tidak bisa merebut posisi, mereka akan menghalangi Kanata di sini agar tidak dilewati. Tentu saja, pikiran ini datang dan pergi dengan cepat. Saat sang kakak bersiap melaksanakan rencananya, Toyota 86 tidak memberinya kesempatan. Sang adik benar-benar terkejut. Dia melihat Toyota 86 melewatinya. Saat tersadar, Kanata sudah berada di antara dia dan kakaknya. Mereka tidak menyangka, Kanata bisa menyalip sambil mengejar. Namun, pengalaman yang kaya selalu mengingatkan mereka untuk tetap tenang. Alasannya adalah Toyota 86 sekarang terjepit. Ini berarti, mereka dapat menjalankan rencana kedua. Dengan kondisi seperti ini, terus pertahankan sampai trek lurus. Kurangnya tenaga kuda akan menjadi kelemahan fatal Toyota 86. Saat itu, jaraknya pasti bisa dijauhkan lagi. Tapi dengan syarat, pelatih tidak melihat ini. Pelatih pun terkejut. Keajaiban yang diberikan Toyota 86 kepadanya terlalu banyak. Tapi sekarang, bagaimana Kanata akan menghadapi situasi ini? Jika sedikit saja lengah, bagian depan mobilnya akan hancur. Kanata melakukan manuver yang mengejutkan.
Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Sulit dipercaya. Aku mengendarai Lotus. Lotus, sejak kemunculannya, dikenal sebagai dewa tikungan. Sementara itu, persaingan untuk posisi ketiga semakin sengit. Mereka lebih dulu memasuki kota hantu yang penuh asap. Di trek seperti ini, setiap pembalap memilih untuk mengurangi kecepatan. Sedangkan Kanata, dia telah benar-benar meninggalkan kedua kakak beradik itu. Bahkan, dia sudah mengejar pembalap nomor 10. Beberapa saat kemudian, Kanata juga tiba di kota hantu yang penuh asap. Dia memberitahu pelatihnya bahwa dia akan meningkatkan kecepatan, dan meminta pelatihnya untuk memberitahu jarak antara dia dan mobil di depannya. Meskipun pandangan Kanata juga terbatas, dia ingat betul semua kondisi jalan. Pelatihnya panik mendengarnya. Dia tidak tahu apa maksud Kanata, tapi dia hanya bisa menurutinya. Saat pelatih terus melaporkan jarak dengan lawan, Toyota 86 memulai hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Apa? Gila, kejadian yang luar biasa ini. Bahkan membuat pria itu berseru dalam bahasa Inggris. Toyota 86 terus muncul di layar siaran. Para penonton untuk pertama kalinya memperhatikan Kanata. Ini belum selesai. Pelatih masih melaporkan jarak dengan mobil di depan kepada Kanata. Tetapi sambil melaporkan, dia hampir menangis. Karena dia tidak bisa menerima bahwa 86 murahan yang dia berikan kepada Kanata bisa mengejar mobil-mobil sport mewah itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli mobil sport tersebut meskipun bekerja seumur hidup. Dan Kanata sekarang ingin mengejar Porsche di depannya. Sementara itu, pria yang mengendarai Porsche mendengar bahwa ada sebuah 86 yang mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Awalnya dia tidak percaya, ini adalah pusat kota hantu. Bagaimana mungkin ada orang bodoh yang memilih untuk menyalip di trek seperti ini? Tapi setelah hitung mundur lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Menyalip di trek seperti ini bagaimanapun juga. Apakah dia ingin mati? Mobil 86 dengan semangat menyalip Porsche di depannya. Pengemudi itu, seperti pembalap sebelumnya, juga terkejut. Tapi dia tidak mau seperti Kanata, mempertaruhkan nyawanya, jadi dia mengendurkan gasnya. Dengan begitu, 86 kembali menyalip, dan posisinya naik ke peringkat 9. Komentator tidak tahu harus berkata apa. Dalam kondisi jarak pandang terbatas, Toyota 86 bisa menyalip. Dengan melewati 3 tikungan, pelatih benar-benar terdiam, bahkan akhirnya dia hanya bisa duduk lemas di bangku. Namun, pengejaran Kanata belum berakhir. Ban mobil balapnya sudah berasap, tapi dia tidak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Lawannya benar-benar tercengang. Tidak ada yang bisa percaya, Kanata yang baru berusia 19 tahun bisa sehebat ini. Namun, di depan ada tikungan tajam. Dengan kecepatan seperti ini, Toyota 86 pasti akan melewati garis finish. Namun, saat itu juga dia berbelok. Setelah disalip, pria itu baru menyadari, meskipun sulit dipercaya, dia kalah dari Toyota 86 yang bertenaga rendah. Tapi masalahnya ada pada monster yang mengemudikannya. Perlu diketahui, mobil yang dikendarai Kanata memiliki performa terburuk di antara semua pembalap. Jika monster ini bisa mengendarai mobil dengan performa yang lebih baik, mungkin dia bisa mengubah dunia balap. Dan bukan hanya itu alasannya berpikir demikian. Karena baru saja, semua pembalap telah mencapai zona waktu terakhir. Tentu saja, Kanata juga. Sekarang, bagian jalan menanjak telah selesai. Dan balapan hampir berakhir. Balapan akan segera berakhir. Namun, ban Toyota 86 hampir habis. Ini berarti, pengejaran selanjutnya akan sangat sulit. Di sisi lain, Becken yang berada di peringkat pertama, memiliki peluang menang 99% di balapan ini. Dia sempat berpikir dirinya tak terkalahkan. Komentator pun sepertinya yakin dengan fakta ini. Tetapi saat komentator tertegun sejenak, rebutan posisi ketiga berubah. GTR yang memimpin langsung disalip. 3 mobil bersaing ketat, karena mobil yang mereka kendarai semuanya bisa dengan mudah mencapai 300 tenaga kuda. Jadi, di lintasan lurus terakhir inilah penentuan pemenangnya. Dan setelah lintasan lurus ini, ada satu tikungan tajam terakhir. Tidak mengurangi kecepatan berarti kehilangan kesempatan drifting terbaik. Tiba-tiba, ban mereka mulai memercikkan api. Senior Kouhai yang pantang menyerah mengerahkan seluruh tenaganya. Tapi ternyata dia salah. Dia menambah kecepatan gasnya, tetapi tidak sempat drifting dengan sempurna. Dia langsung melesat terlalu jauh.
Saat dia tersadar, kedua mobil itu sudah tidak terlihat. Bahkan, tiba-tiba muncul Mercedes yang menyalipnya. Balapan ini mulai berakhir dengan Bacon, peringkat pertama, melewati garis finish. Berakhir sudah, mobil-mobil yang memimpin sejak awal berkat keunggulan performa. Semuanya berhasil meraih posisi, semua mendapatkan peringkat. Kanata dari Teito masih memacu Toyota 86-nya di lintasan. Namun saat itu, di belakang Toyota 86, muncul Porsche lain. Pria itu memiliki kecepatan yang tak tertandingi di lintasan lurus. Kanata melihatnya, meskipun disalip, itulah yang Kanata inginkan. Alasannya, Toyota 86 menabrakkan bumper depannya ke bagian belakang Porsche. Dia melakukan itu untuk memaksimalkan efek slipstream. Meskipun berisiko, dia berhasil mengurangi hambatan udara. Di depan mereka juga terdapat tikungan tajam itu. Porsche yang memimpin jauh terpaksa mengerem untuk bersiap drifting. Bagaimana mungkin 86 menyalip saat lawannya mengurangi kecepatan? Hei, apa-apaan ini? Pria itu benar-benar bingung. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa tersalip. Tikungan tajam di depan akan memaksa pembalap manapun untuk mengurangi kecepatan. Tapi Toyota 86 malah menambah kecepatan saat dia mengerem. Apa dia tidak perlu mengerem saat drifting? Semua orang menyaksikan. Mampukah Toyota 86 melewati tikungan itu? Itulah pertanyaan mereka. Dia berhasil. Akhirnya pria itu mengerti. Dia tidak kalah karena pedal shift-nya. Dia kalah melawan monster. Monster dengan skill mengemudi yang luar biasa. Kanata akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-9. Meskipun hanya ke-9, pelatihnya sangat gembira. Hadiah untuk posisi ke-9 adalah 8 juta. Jika dibagi rata seperti kata Kanata, dia akan mendapat 4 juta. Itu setara dengan gaji 5 tahunnya. Saat itu, Kanata menyadari sesuatu. Bacon, yang berada di peringkat pertama, tidak ada di podium. Kaede Senpai punya pendapatnya sendiri. Ku dengar Bacon tidak pernah menganggap serius balapan MFG. Saat mereka memikirkan hal itu, pemilik Porsche yang kalah dari Kanata datang untuk memberi selamat. Kanata adalah lawan yang layak baginya. Seorang gadis menyaksikan. Dia juga pernah dikalahkan Kanata. Dia memutuskan untuk memberi selamat pada Kanata seperti pria itu. Tapi saat mendekat, dia menyadari Kanata lumayan tampan. Tanpa sadar, dia memeluk Kanata. Bahkan gadis pendamping pun cemburu. Tapi hanya Kanata yang tahu alasan dia ikut balapan. Dia mencari ayah kandungnya, tapi orang itu belum muncul. Mengalahkan supercar itu mudah. Sebenarnya Kanata pernah setuju dengan pernyataan itu. Pelatihnya juga pernah bertanya pada mekaniknya tentang tenaga kuda, tapi Kanata merasa mekaniknya benar. Karena gurunya yang tinggal di pegunungan pernah berkata, saat balapan, semakin kecil tenaga kuda mobilnya, malah semakin cepat larinya. Pelatih Wenyan bingung. Ini pertama kalinya ia mendengar pernyataan yang tidak masuk akal. Apa ada ilmu gaib di balik ini? Mana mungkin. Bagaimana bisa mobil dengan tenaga kuda rendah bisa lari sangat cepat? Dengan penuh kebingungan, ia pun bertanya pada Kanata. Namun, Kanata mengatakan ia juga tidak tahu. Ia hanya ingat gurunya pernah mengajarkan hal itu. Meskipun begitu, kekhawatiran pelatih tidak ada gunanya. Kanata mengikuti balapan hanya untuk menantang dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan peringkat. Dan di balapan berikutnya, ia akan tetap menggunakan Toyota 86. Ia bahkan tidak akan mengubah tenaga kuda mobilnya. Mendengar itu, pelatih menatap Kanata dengan terkejut. Namun, semua itu belum yang terpenting. Yang terpenting adalah, Kanata kini dikenal oleh 30 juta orang. Ia menjadi terkenal hanya dalam satu balapan. Ia benar-benar bisa menghasilkan uang tanpa bekerja. Dari balapan sebelumnya, Kanata mendapatkan 4 juta. Berbicara soal uang, kakak beradik yang pernah dikalahkan Kanata juga sedang membicarakan hal ini. Konon, aturan balapan MFG diubah dari 15 peserta menjadi 20 peserta. Namun, hadiahnya digandakan. Berita ini sangat mengejutkan. Hal ini membuat sang adik ingin segera menikah dengan Kanata. Di sisi lain, Kanata merasa dirinya tidak tertarik pada uang. Ia pun menjalani kehidupan kerja paruh waktu yang biasa. Saat gadis SMA yang mengagumi Kanata datang untuk makan, ia mendapati sahabatnya menatap Kanata yang tampan, sampai ngiler. Namun, sore harinya, seorang gadis bertanya pada Kanata alasannya bekerja paruh waktu. Padahal, Kanata bisa mendapatkan uang hanya dengan mengikuti balapan. Popularitas, kemampuan mengemudi, apapun itu, ia pasti akan menjadi kaya. Namun, hati Kanata tidak tertuju pada hal itu. Ternyata ia datang untuk mencari ayah kandungnya, dan tidak akan membiarkan tujuan awalnya berubah menjadi budak uang. Maka, pada malam berikutnya, modifikasi Toyota 86 selesai. Kanata tidak sabar untuk mencobanya. Seberapa hebat Toyota 86 setelah di-upgrade? Bahkan yang terdengar hanyalah jeritan pelatih.
Aku tidak mau mati, tolong. Barusan, Kanata hanya mengajak pelatih mencoba mobil. Tapi hampir saja mengirimnya ke alam baka. Bukan itu saja yang membuat pelatih shock. Ternyata Kanata hanya menggunakan 80% tenaga untuk meningkatkan kecepatan. Artinya, Toyota 86 belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tapi pelatih sudah hampir pingsan. Namun, itu memang disengaja oleh Kanata. Dan sekarang, ia akan meninggalkan pelatih dan mengendarai mobil sendirian. Saat pelatih melihat Kanata pergi, tiba-tiba muncul mobil balap biru di sampingnya. Firasat buruk pun muncul. Terlambat bagi pelatih untuk memperingatkan. Di sisi lain, Kanata masih melaju kencang di jalan. Sama sekali tidak menyadari ada mobil di belakangnya. Tapi alasannya adalah, Kanata terpesona dengan perubahan pada Toyota 86-nya. Mobil ini belum pernah melaju secepat ini sebelumnya. Perasaan ini aneh. Mekaniknya bilang mesinnya tidak diganti. Lalu dari mana datangnya tenaga dahsyat 86 ini? Tidak hanya setiap drifting lebih mudah dari sebelumnya, tetapi kecepatan di lintasan lurus juga luar biasa. Namun, saat Kanata merasa dirinya tak terkalahkan, supercar biru yang membuntutinya mengejutkannya. Kanata tercengang. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Setelah tenang, dia menyadari bahwa dia terlalu asyik dengan perubahan 86-nya, sehingga tidak memperhatikan mobil di belakangnya. Tapi ini juga kelalaian pertamanya. Sementara itu, pembalap mobil nomor 4, pembalap paling potensial di MFG, ternyata pernah bertemu Kanata di Prancis, dan bahkan mengidolakannya. Itulah sebabnya dia sangat senang bisa bertemu Kanata lagi setelah kembali ke Jepang. Sangat gembira. Siang itu, pengumuman tentang kualifikasi yang akan segera dimulai dirilis. Pelatih mengetahui bahwa Kanata dijadwalkan balapan di hari ke-6. Kualifikasi MFG punya aturan unik. Peserta harus balapan sendiri-sendiri, dan peringkat ditentukan berdasarkan waktu putaran. 20 pembalap tercepat yang menyelesaikan seluruh lintasan lolos ke babak berikutnya. Kualifikasi sepanjang 25,3 km. Pertama, Supercar Italia, Lamborghini, memulai balapan. Dia harus menyelesaikan balapan sendirian, dan peringkat berdasarkan waktu. Raungan mesin menggema di langit. Setelah dia selesai, Honda NSX kedua muncul. Pria berkumis kalah dari Kanata di balapan sebelumnya. Jadi dia mengganti mobilnya, dan membeli Honda ini dengan harga mahal. Dia bertekad untuk membalas dendam. Jadi, di hari pertama kualifikasi, dia berhasil menyalip Lamborghini dan sementara berada di posisi pertama. Hari kedua tiba dengan cepat. Pengemudi wanita yang juga kalah dari Kanata. Alphard yang dikendarainya, bukan mobil sembarangan. Tapi tidak semudah itu. Akhirnya, giliran mobil nomor 4. Pria itu sangat bucin, tetapi juga untuk mendapatkan uang demi membelikan tas untuk pacarnya. Di sisi lain, Toyota 86 menjalani tes Spuring 3D. Ini adalah langkah penting untuk memaksimalkan kinerja suspensi. Mekaniknya bekerja keras untuk Kanata. Namun, semua ini dia lakukan karena guru Kanata, seorang pertapa kuat bernama Takumi Fujiwara. Kembali ke mobil nomor 4. Dia melaju dengan kecepatan luar biasa, melewati zona waktu pertama di posisi pertama, dan bahkan sempat memecahkan rekor yang dibuat oleh semua pembalap selama beberapa tahun terakhir. Puluhan juta penonton tercengang. Mereka mengira Kanata adalah satu-satunya pembalap jenius yang muncul sekali seabad. Tapi tak disangka, kuda hitam lain muncul. Panitia penyelenggara bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan momen ini. Meskipun ini adalah sesuatu yang mereka harapkan, mereka tidak dapat menyangkal bahwa mereka terkejut. Sementara itu, Kanata melamun sendirian di bawah sinar matahari senja. Akhirnya tiba gilirannya untuk balapan. Rahasia kecepatan Kanata berasal dari ibunya. Ibunya, meskipun memiliki darah Inggris, entah kenapa sangat menyukai melukis. Hal ini membuat wanita ini memiliki kemampuan mengingat dengan sempurna. Kemampuan ini diwarisi oleh Kanata. Dia dapat dengan mudah mengingat semua detail sirkuit puluhan kilometer. Sejak kecil, ibunya selalu berpesan padanya untuk tidak memamerkan kemampuan ini. Jadi, bahkan sampai sekarang, Kanata masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya setelah berbasa-basi dengan bibinya. Sementara itu, kualifikasi semakin memanas. Pembalap mobil Mercedes nomor 7 merasakan ketegangan yang jelas-jelas berkaitan dengan Kanata. Pembalap berikutnya adalah Lotus, yang dijuluki Dewa Tikungan. Pria itu juga merasakan ketakutan terhadap Kanata. Perasaan ini sangat aneh. Tapi, bukan hanya Kanata saja. Kemarin adik perempuannya juga mencatat waktu yang cukup baik. Jadi, agar tidak diremehkan oleh adiknya, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menginjak pedal gas dalam-dalam.
Namun, di tribun penonton, Dick perempuan dan pelatihnya menyadari ada masalah. Lotus yang dikendarai kakaknya, ternyata 2 detik lebih lambat darinya.